Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Peter, kalau kita lihat 25 tahun reformasi, tadi Bang Faisal mengatakan bahwa yang bagus adalah inflasi yang terkendali, katanya begitu ya. Tapi pertanyaannya, bukankah kemudian inflasi itu dalam level yang bisa dikendalikan, juga tidak perlu rendah-rendah banget, supaya kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Evaluasi Anda seperti apa, Pak Peter? Ya, sebelum nanti kita ulas ya, positif negatif dari reformasi ya. Kalau ke pertanyaannya Bang Leo, ya inflasi memang dibutuhkan, ya, karena inflasi lawannya deflasi. Betul. Ya. Ini mirip dengan tekanan darah tinggi sama tekanan darah rendah, dua-duanya nggak bagus. Tapi tekanan darah pasti ada tetap kan? Harus ada tekanan darah. Ada tetap tekanan darah. Mati. Kalau nggak ya mati, seperti kata Mas Bakun. Betul. Nah sama dengan inflasi. Inflasi itu dia tetap harus ada. Nah inflasi yang sehat itu ada di kisaran 1-2%. Ya. Nah kita ya persis disampaikan oleh Pak Faisal Basri, yang kita syukuri itu adalah ini adalah sesuatu pencapaian pasca reformasi, ya, yaitu pada periode 10 tahun terakhir ini inflasi kita memang terjaga stabil dan rendah. Ya. Inflasinya Inflasinya. Okay. Nah dengan inflasi yang rendah ini, ya, selama pertumbuhan ekonomi kita itu di atas inflasi, artinya masyarakat itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang real, positif. Kesejahteraannya naik. Karena kalau inflasi lebih tinggi, malah minus sebetulnya pertumbuhannya. Kalau inflasi kita lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, berarti kita itu sebenarnya tambah miskin. Tergerus. Nah ini memang salah satu dari catatan positif kita pasca reformasi. Dan saya sependapat dengan Pak Misbakun, sependapat dengan Pak Faisal Basri tadi, memang banyak catatan positifnya. Kita lihat juga sambil dilihat di grafis ya, ada catatan positif dan negatif yang Pak Peter Abdullah sampaikan ini. Boleh dibahas Pak Peter, silakan Pak. Jadi yang saya lihat, yang pertama ini, nah ini yang menarik nanti bisa dibahas dengan Pak Misbakun ini. Menurut saya fiskal kita lebih kuat. Kondisi fiskal Indonesia. Kondisi fiskal kita lebih kuat. Karena persis juga disampaikan Pak Misbakun, kita belajar banyak dari krisis. Salah satu pembelajaran atau hikmah dari krisis tahun 97-98 yaitu diperkenalkannya kembali obligasi negara, ya, surat utangnya negara. Ya, yang dulu itu diawali untuk rekap perbankan. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan untuk benar-benar untuk pembiayaan fiskal. Sehingga dengan adanya mekanisme surat utang pemerintah, surat utang negara tersebut, kita kemudian mengurangi ketergantungan kita kepada utang luar negeri. Ya, ingat dulu ya, kita dulu itu pembiayaan kita itu sepenuhnya dari, kalau nggak dari pajak, ya kemudian kita berutang dan utangnya pasti ke luar negeri. Nggak ada utang dalam negeri. Ada istilah negara donor. Ya, ada istilah negara donor. Kalau ingat dulu IGGI, ya, jadi dulu kayak gitu. Kita benar-benar posisinya gini kepada luar negeri. Meminta benar. Dan dikte dari luar negeri itu sangat besar. Itu kalau evaluasi positif ya, ini kan ada beberapa ya tadi ya Pak Peter ya. Iya, positif. Kalau itu yang hal yang negatifnya Pak, seperti apa Pak? Kalau Anda lihat. Yang negatif juga banyak ya. Kita tidak menafikan yang banyak. Ada beberapa poin ya di ada beberapa poin ya. Ini kalau kita langsung ke negatifnya ya. Ini korupsi ini sebenarnya yang dimaksud adalah KKN. KKN ini kalau kita ingat, kita balik ke masa reformasi ya. Amanah utama dari reformasi itu membasmi KKN. Tetapi kita lihat sekarang masih ada korupsi, masih sangat banyak. Ya, masih terus terjadi ya. Kemudian kolusi, nepotisme itu masih terjadi, masih nampak nyata, kasat mata. Poin kedua Pak Peter, deindustrialisasi itu yang paling nyata ya untuk membuat Indonesia susah untuk jadi maju nih kelihatannya. Nah ini deindustrialisasi ini kan sebenarnya memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri tadi, yang tadi tulang punggungnya udah bongkok tadi. Ya. Artinya sokok guru di dalam sebuah perekonomian itu kan seharusnya adalah industri, industri manufaktur. Semua negara maju pasti pasti bersandarnya pada industrialisasi. Nah justru kita ya selama beberapa belasan tahun terakhir ini kontribusi dari sektor manufaktur itu terus turun, semakin rendah. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat disayangkan justru terjadi di kita pasca reformasi. Ya. Dan ini kalau kita lihat di tabel ini ya beriringan dengan yang disebut Dutch disease ya, fenomena di mana ini sebenarnya menurut saya proses deindustrialisasi terjadi
seiring dengan otonomi daerah yang kita kembangkan. Karena otonomi daerah itu memberikan keleluasaan kepada daerah ya untuk maju kan, memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sana. Dan sumber daya yang paling gampang dikembangkan oleh daerah adalah sumber daya alam. Dan ini kemudian memicu ya kita ingat sekali kita mengalami booming komoditas yang artinya investasi untuk sektor sumber daya alam, investasi di sektor ekstraktif itu sangat besar. Nah, ini yang disebut namanya Dutch disease. Pak Peter, Mas Misbakun dan Bang Faisal masih harus lanjut lagi, tapi kita harus jeda dahulu untuk mengikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali.